Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asan Nadia, NIM 148. Di sini saya akan menerangkan tentang peran sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu kebijakan politik sekolah. Kebijakan politik sekolah ini seperti yang Anda tahu bahwa sekarang ini sekolah menggunakan kurikulum 2013 yang di dalamnya itu memuat bagaimana siswa nantinya akan diajarkan dan dididik untuk masa depannya nanti. Yang kedua yaitu budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi. Yang dimaksudkan di sini adalah sekolah pasti mempunyai keunggulan masing-masing, budayanya masing-masing, yang keunggulan tersebut merupakan sebagai salah satu faktor apakah sekolah tersebut bisa menjadi sekolah favorit. Yang kedua yaitu gaya belajar dan dari sekolah. Gaya belajar ini menentukan bagaimana nantinya pembelajaran akan dibawa seperti apa. Apakah berlangsung secara menarik atau tidak, itu terdapat pada gaya belajar. Jadi sangatlah penting bagi siswa untuk memiliki gaya belajar yang menarik. Yang keempat yaitu bahasa dan dialek sekolah. Pastinya satu daerah dengan yang lainnya itu memiliki bahasa dan dialek masing-masing yang berbeda. Jadi di dalamnya itu bisa dimasukkan adanya pendidikan multikultur antara satu siswa dengan siswa yang lain. Yang kelima yaitu adanya partisipasi dan input masyarakat. Yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang ada di sekolah seperti komite sekolah, kepala sekolah, dan di dalamnya itu adanya saling keterkaitan antara satu yang lain. Kepala sekolah itu berperan besar dalam sistem sosial yang terjadi di dalam sekolah. Yang selanjutnya yaitu program penyuluhan dan konseling. Program penyuluhan dan konseling ini sangat berperan bagi siswa karena pastinya siswa tersebut atau kebanyakan siswa itu memiliki masalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Termasuk dalam pendidikan multikultural itu mengajarkan adanya perbedaan itu indah. Jadi nggak semuanya beda itu menjadi kekacauan atau keributan, namun sesuatu yang beda itu menjadi indah. Yang selanjutnya yaitu adanya prosedur dan asesmen pengujian. Yang dimaksudkan di sini adalah adanya peningkatan intelektual siswa untuk nanti kedepannya siswa tersebut. Yang kedelapan yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini sangatlah penting ya di pendidikan multikultur karena dapat diselipkan dalam berbagai materi pembelajaran atau berbagai mata pelajaran yang ada. Yang selanjutnya yaitu peran sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya. Yang pertama yaitu multikultural sebagai landasan pembelajaran. Yang di sini sangat penting karena Ki Hajar Dewantara pun pernah berkata bahwa akar pendidikan dari suatu negara itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu menjadi ciri khas bagi pembelajaran yang ada di negara tersebut. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran pendidikan multikultur. Perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural ini terjadi di sekolah karena ini akan memperjelas bagaimana proses pembelajaran yang baik, bagaimana nantinya pendidikan multikultural dimasukkan dalam berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural itu termasuk hal yang penting dalam sekolah, itu berperan penting dalam pendidikan multikultural. Yang kedua yaitu pengembangan pendekatan multikultural sebagai ide, yaitu sebagai tahap awal atau sebagai karakteristik yang menentukan sekolah tersebut. Jadi sekolah tersebut pastinya berkarakter dan bisa berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, dan dia tuh juga bisa menjadi sekolah unggulan karena adanya pendidikan multikultural yang sangat dilaksanakan dengan baik oleh sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis budaya transformasi. Jadi adanya transformasi, adanya perubahan baru, adanya penambahan baru dalam pendidikan multikultural itu sangatlah penting bagi siswa karena multikultural itu sangatlah sosial ya. Jadi multikultur itu diperlukan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran dan metode humanisasi pendidikan multikultural. Yang digarisbawahi adalah humanisasi. Bagaimana masyarakat tersebut nantinya terjun dalam masyarakat, artinya menghargai toleransi, dan apakah siswa tersebut dapat belajar semandiri atau dapat belajar secara berkelompok, dan bagaimana mereka berusaha untuk saling membantu, saling menghargai,
ataupun saling-saling yang lain. Yang selanjutnya yaitu langkah pembelajaran dalam multikultur. Yang pertama yaitu tahap kurikulum dominan. Yang dimaksudkan kurikulum dominan di sini adalah yaitu mengacu pada pembelajaran yang ada di Amerika ya. Jadi kurikulum dominan ini tidak adanya sekat antara guru dengan murid. Jadi kurikulum dominan ini dimaksudkan untuk menjembatani adanya guru dengan siswa. Jadi tidak ada kecanggungan antara guru dengan muridnya. Yang selanjutnya yaitu tahap yang kedua yaitu hari libur dan hari pahlawan. Yang dimaksudkan hari libur di sini adalah berbagai perayaan keagamaan ataupun budaya yang ada di Nusantara ini. Hari liburnya seperti hari raya Nyepi, berbagai macam perayaan agama. Terus hari pahlawan itu untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan NKRI ini. Yang ketiga yaitu tahap integrasi. Tahap integrasi ini dimaksudkan adalah guru belajar untuk dapat mematangkan pembelajaran yang mengandung unsur atau pendidikan multikultural. Yang selanjutnya yaitu tahap belajar dan mengajar antar budaya. Jadi guru di sini berperan sangat penting dalam mengajarkan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut atau yang ada di Indonesia. Budaya-budaya itu yang kini mulai luntur itu dapat guru-guru sampaikan atau selipkan dalam proses pembelajaran yang ada. Yang kelima adalah reformasi struktural. Adanya reformasi itu yang dimaksudkan adalah adanya perubahan baru. Yang dulunya tuh pendidikan kurang disentuh oleh pendidik karena dianggap kurang penting. Namun sekarang ini budaya adalah yang dijadikan sebagai landasan pembelajaran atau landasan pembeda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, dengan negara Indonesia dan Eropa lainnya atau negara yang ada di Asia lainnya. Yang keenam yaitu hubungan manusia. Jadi pendidikan multikultural itu mengajarkan adanya hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini adalah langkah pembelajaran yang multikultural itu ya sangatlah sosial sekali. Jadi mengandalkan hubungan antara manusia. Yang ketujuh yaitu pendidikan multikultural yang selektif. Yang selektif dimaksudkan di sini adalah jadi ada penyaringan atau filter adanya budaya yang baru atau bisa masuk dalam budaya Indonesia dan ada budaya yang harus dipertahankan bahkan dijunjung tinggi dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Yang kedelapan yaitu pendidikan multikultural transformatif. Yang dimaksudkan transformatif di sini adalah bagaimana pendidikan multikultural itu dapat masuk kepada pemahaman para siswa dan dijadikan sebagai acuan dalam mereka berkehidupan nantinya, berkehidupan sosial dengan tetangga, masyarakat, atau yang lain, atau orang yang lebih tua. Jadi peran sekolah itu sangatlah penting dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini mereka dapatkan di sekolah itu dengan tujuan bahwa berbeda-beda budaya, walaupun antara satu siswa dengan siswa lainnya pasti memiliki perbedaan, namun perbedaan tersebut dijadikan sesuatu hal yang indah yang dapat murid itu mereka tuh harus bisa saling menghargai, harus saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya, antara sekolah satu dengan lainnya itu dapat saling menghormati dan saling menghargai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila salah-salah kata atau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.